Shalom anak Ranggung, shalom anak remaja. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Iya, senang sekali kita bisa berjumpa kembali di ibadah online kita di hari Minggu ini. Nah, anak Ranggung sama anak remaja, sebelum kita mulai ibadah kita, ada baiknya kita satukan dulu hati kita. Kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami yang berada di tahta kerajaan surga, terima kasih Tuhan kami ucapkan kepada Bapa di pagi hari ini atas penyertaan-Mu Tuhan. Engkau masih selalu ada bersama kami sehingga kami bisa mendengarkan sebahagian daripada firman Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau yang menguasai hati pikiran adik-adik kami semua sehingga di dalam mendengarkan firman Tuhan melalui ibadah online kami bisa mendengarkan dengan baik. Terima kasih Tuhan, inilah kami dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, sekarang kita bernyanyi dulu ya. Kita bernyanyi dari lagu kita, Kau Hiasi Kehidupanku. Oke, nyanyi semuanya adik-adik. Sekarang kita lagi bernyanyi segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Ini lagunya, semangat ya adik-adik. Oke, semangat semuanya. Oke, semangat. Boleh tepuk tangan. Hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu Tuhan. Haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Sekarang kita masuk potum dan salam. Nanti kalau ada bacaannya adik-adik remaja, baca ya.
Oke. Segala puji dan hormat hanya kepada Allah Bapa, Anaknya Yesus Kristus dan Roh Kudus. Karena Ia yang menjadikan dunia ini dan isinya, Ia yang mempunyai kita dan tetap memelihara kita. Dialah yang awal dan yang akhir. Dialah yang kekal selama-lamanya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Anaknya Yesus Kristus dan Roh Kudus kiranya beserta kita sekalian. Dialah Tuhan dan Juru Selamat kita. Amin. Hosiana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Raja Israel. Yohanes 12 ayat 3b. Kita bernyanyi lagi dari kitab nyanyian kita 469. Kita nyanyikan 3 kali nanti adik-adik. Sekarang kita sampai pada membaca firman Tuhan. Bacaan kita diambil dari Matius 27 ayat 15 sampai 26. Matius 27 ayat 15 sampai 26. Ayo, udah dapat? Ayo kita baca bersama-sama. Telah menjadi kebiasaan bagi wali negeri itu untuk membebaskan satu orang hukuman pada tiap-tiap hari raya itu atas pilihan orang banyak. Dan pada waktu itu ada dalam penjara seorang yang terkenal kejahatannya yang bernama Yesus Barnabas. Karena mereka sudah berkumpul di sana, Pilatus berkata kepada mereka, "Siapa yang kamu kehendaki kubebaskan bagimu?" Yesus Barnabas atau Yesus yang disebut Kristus. Ia memang mengetahui bahwa mereka telah menyerahkan Yesus karena dengki. Ketika Pilatus sedang duduk di kursi pengadilan, istrinya mengirim pesan kepadanya, "Jangan engkau mencampuri perkara orang benar itu, sebab karena dia aku sangat menderita dalam mimpi tadi malam." Tetapi orang hasutan imam-imam kepala dan tua-tua, orang banyak bertekad untuk meminta supaya Barnabas dibebaskan
dan Yesus dihukum mati. Wali negeri menjawab dan berkata kepada mereka, "Siapa di antara kedua orang itu yang kamu kehendaki kubebaskan bagimu?" Kata mereka, "Barnabas." Kata Pilatus kepada mereka, "Jika begitu, apakah yang harus kuperbuat dengan Yesus yang disebut Kristus?" Mereka semua berseru, "Ia harus disalibkan," katanya. Tetapi kejahatan apakah yang telah dilakukannya? Namun mereka makin keras berteriak, "Ia harus disalibkan." Ketika Pilatus melihat bahwa segala usaha akan sia-sia, malah sudah mulai timbul kekacauan, ia mengambil air dan membasuh tangannya di hadapan orang banyak dan berkata, "Aku tidak bersalah terhadap darah orang ini. Itu urusan kamu sendiri." Dan seluruh rakyat itu menjawab, "Biarlah darahnya ditanggung atas kami dan anak-anak kami." Lalu ia membebaskan Barnabas bagi mereka. Tetapi Yesus disesahkan, lalu diserahkannya untuk disalibkan. Berbahagialah setiap orang yang mendengar dan melaksanakan firman Tuhan di dalam kehidupannya. Haleluya. 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 Mari adik-adik kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena pagi ini kami boleh bersama-sama ibadah. Kami boleh menikmati kebenaran firman Tuhan. Kami sungguh bersyukur punya Allah yang luar biasa seperti Engkau. Allah yang begitu mengasihi kami, Allah yang begitu mencintai kami, Allah yang begitu sabar membentuk kami, supaya kami boleh mengerti kehendak dan rencana-Mu yang pasti jadi itu, supaya kami bisa memahami dan betul-betul menjadi pelaku firman yang luar biasa. Terima kasih untuk pagi ini kami boleh memperhatikan dengan baik segala sesuatunya. Dan kami mau serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik. Luar biasa pagi ini kita diberi kesempatan oleh Tuhan untuk memperhatikan kebenaran firman Tuhan dari Yohanes 12. Kita baca dari Yohanes 12 ayat 12 sampai 19. Tema kita hari ini adalah di balik penyambutan dengan sorak-sorai. Kita baca bersama-sama. Keesokan harinya ketika orang banyak yang datang merayakan pesta mendengar bahwa Yesus sedang di tengah jalan menuju Yerusalem. Mereka mengambil daun-daun palem dan pergi menyongsong Dia sambil berseru, "Hosana! Diberkatilah Dia yang datang dalam nama Tuhan Raja Israel." Yesus menemukan seekor keledai muda, lalu Ia naik ke atasnya seperti ada tertulis, "Jangan takut, hai putri Sion. Lihatlah, rajamu datang duduk di atas seekor anak keledai." Mula-mula murid-murid Yesus tidak mengerti akan hal itu. Tetapi sesudah Yesus dimuliakan, teringatlah mereka bahwa nas itu mengenai Dia dan bahwa mereka telah melakukannya juga untuk Dia.
Orang banyak yang bersama-sama dengan dia ketika ia memanggil Lazarus keluar dari kubur dan membangkitkannya dari antara orang mati, memberi kesaksian tentang dia. Sebab itu orang banyak itu pergi menyongsong dia karena mereka mendengar bahwa ia yang membuat mujizat itu. Maka kata orang-orang Farisi seorang kepada yang lain, "Kamu lihat sendiri bahwa kamu sama sekali tidak berhasil. Lihatlah, seluruh dunia datang mengikuti dia." Adik-adik yang luar biasa, adik-adik yang hebat, adik-adik yang sangat diberkati Tuhan. Pagi ini pembacaan kita mengenai orang-orang di Yerusalem. Orang-orang di Yerusalem begitu banyak berkumpul hari itu. Tetapi ada yang menarik. Ngapain ya mereka berkumpul saat itu? Mereka berkumpul saat itu untuk merayakan pesta. Lah, tiba-tiba ada orang mengabarkan bahwa Yesus sedang di tengah jalan untuk menuju ke Yerusalem. Mereka langsung sukacita, mereka langsung bersemangat, mereka langsung bersorak-sorai. Kenapa? Karena mereka pernah menyaksikan, mereka pernah melihat ketika Lazarus keluar dari kubur itu. Mereka mengatakan, "Oh, dia orang yang hebat, dia orang yang luar biasa, dia orang yang pasti menjadi raja nantinya." Lalu mereka menyambut dengan harapan yang luar biasa. Mereka menyambut orang yang akan datang itu. Mereka merasa bahwa inilah yang diutus Tuhan menjadi raja mereka. Lalu mereka bentangkan jubah-jubah mereka dan Yesus berjalan. Yesus menaiki keledai dan melewati jubah-jubah itu. Lalu mereka mengambil daun palem, mereka terus kibar-kibarkan daun palem itu. Mereka menyambut Yesus seperti raja yang ada di dalam pikiran mereka. Mereka berharap dan mereka berpikir bahwa inilah nanti yang akan menjadi raja di kerajaan mereka, yang pasti bisa memimpin mereka untuk melawan musuh. Itu yang ada di dalam pikiran orang-orang di Yerusalem. Mereka sangat berharap, mereka sangat yakin bahwa dialah raja yang akan menjadi raja di kerajaan yang mereka pikirkan. Tetapi kenyataannya, adik-adik, kenyataannya apa yang dikatakan oleh Tuhan kepada kita saat ini? Kenyataannya adalah bahwa Yesus datang ke Yerusalem, dan ini dipahami oleh beberapa orang saat itu di ayat yang ke-17. Di ayat yang ke-17 itu ada beberapa orang yang sadar, lalu mereka mendengar bahwa ternyata yang mereka pikirkan tidak seperti kenyataan yang sebenarnya. Karena Yesus datang ke Yerusalem itu adalah untuk menyelesaikan pelayanannya di bumi, dan itu adalah awal dari pekerjaan yang sudah dirancangkan Bapa kepada Yesus. Ya, ini adalah perjalanan hidup. Perjalanan hidup yang akan diakhiri oleh Yesus, dan dia akan melakukan hal yang penting di dalam kehidupan ini. Adik-adik tahu apa hal yang penting yang dilakukannya? Dia mau melakukan hal yang luar biasa untukmu, untuk Kak Esi, untuk kita semua. Dia tidak melawan. Dia tidak melawan ketika ditangkap. Dia tidak memberontak ketika disiksa. Dia tidak melakukan perlawanan yang tidak perlu.
Dia melakukan bagiannya dengan luar biasa untukmu dan untuk KSI dan untuk kita semua. Ini adalah hal yang besar di dalam seluruh kehidupan kita. Dia mati untukmu, untuk KSI, untuk kita karena cinta yang luar biasa. Dia disalibkan karena cinta. Itu yang tidak terfikirkan oleh orang-orang di sekitar Yerusalem saat itu. Bahkan saat itu ada orang-orang Farisi mengatakan, "Hei, kamu tahu enggak? Kamu tidak bisa melakukan apa yang dia buat. Lihat, seluruh dunia datang mengikuti dia. Seluruh dunia datang mengikuti dia." Dan terbukti, seluruh dunia datang mengikuti dia. KSI mau kasih pesan untuk adik-adik yang luar biasa, adik-adik yang hebat, adik-adik yang sangat dicintai oleh Tuhan. Ketika Yesus datang dengan menaiki keledai, itu adalah lambang perdamaian, lambang kesederhanaan, lambang cinta yang luar biasa. Dia datang tidak dengan naik kuda. Seharusnya raja datang dengan naik kuda, tapi dia enggak. Dia datang dengan membawa damai. Dia datang dengan membawa cinta. Bahkan dia mau mati untukmu. Dia mau mati untuk kita. Itu adalah karya terbesar di dalam seluruh kehidupan kita. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Karya terbesar, pengorbanan Tuhan yang selamatkan kita semua. Enggak ada yang bisa berkorban seperti Yesus, tidak ada. Bahkan dia mengatakan, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup." Dia satu-satunya yang berani mengatakan, "Akulah jalan dan kebenaran dan tidak satu pun sampai kepada Bapa." Bahkan orang-orang yang tadinya bersorak-sorai di bacaan kita tadi, ketika orang bersorak-sorai, ketika diberikan pilihan, apakah pilih Yesus atau Barabas yang harus dibebaskan, orang mengatakan Barabas, bukan Yesus. Karena tidak seperti yang mereka pikirkan Yesus itu. Yang tadinya bersorak-sorai langsung menghina, Barabas, bukan Yesus. Menyedihkan. Adik-adik KSI mau bilang juga sama adik-adik, Yesus luar biasa untukmu. Yesus luar biasa untuk KSI. Yesus luar biasa untuk kita semua. Dan Yesus juga membuka tangannya untuk engkau bisa datang kepada Yesus dengan luar biasa. Yang mau KSI bagi adalah saat ini, apa ya yang kita pikirkan untuk menyambut Yesus di dalam kehidupan kita sekarang. Karena Yesus sudah membuktikan dia mati untukmu dan untuk aku. Dia sudah buktikan, dia tunjukkan cintanya untukmu dan untuk kita semua. Dia sudah buktikan, dia beri teman yang luar biasa untukmu, untuk kita semua, yaitu Roh Kudus. Dia buktikan bahwa dia punya cinta yang luar biasa untukmu, untuk KSI, untuk kita semua, dengan memberi firman. Firman ini adalah ilham dari Allah, cerita tentang Yesus, di mana melalui firman imanmu bertumbuh, melalui firman engkau bisa melihat keteladanan Yesus, melalui firman engkau akan semakin kaya, semakin kaya, semakin kaya di dalam kebenaran. Dan engkau pasti mau melakukan yang terbaik untuk Tuhan ketika engkau terbuka kepada firman. Gak mungkin orang bisa
melakukan hal yang terbaik untuk Tuhan, menyambut Tuhan yang luar biasa di dalam seluruh kehidupanmu, kalau engkau tidak terbuka kepada Tuhan. Ya, Tuhan itu luar biasa. Dia tahu kelemahanmu, Dia tahu kelemahan Kak Esi, Dia sangat tahu, maka Dia memberikan jalan melalui kematian Yesus. Dia mau kita bisa menyambut Yesus dengan sorak-sorai yang berbeda. Makanya Dia memberikan fasilitas yang luar biasa di dalam seluruh kehidupanmu, di dalam seluruh kehidupan kita. Kita tinggal pakai itu semua. Kita tinggal katakan, oke, aku mau ikut Tuhan, aku mau ikut Yesus, aku mau berjalan bersama Yesus. Karena Tuhan memberikan teman kepadamu, karena Tuhan memberikan firman kepadamu, karena Tuhan memberikan jalan kepadamu. Engkau tinggal katakan, aku mau ikut Yesus, aku mau ikut Tuhan. Dan engkau akan mengerti bagaimana menyambut Yesus dengan luar biasa. Tinggal katakan, aku mau ini Yesus, aku mau ikut Yesus, aku mau ikut Yesus. Tuhan tahu siapa kita, Tuhan tahu siapa Kak Esi. Tidak ada yang bisa disembunyikan di hadapan Tuhan, tidak ada yang bisa ditutup-tutupi di hadapan Tuhan. Semua terbuka. Karena terbuka, Tuhan tahu, maka Tuhan berikan fasilitas itu untukmu dan untuk Kak Esi, untuk kita semua. Enak loh jadi orang Kristen. Dikasihnya kawan, Roh Kudus. Dikasihnya untuk bisa dibaca, yaitu firman Tuhan. Dikasihnya apa lagi? Dikasihnya teladan, yaitu kematian Yesus. Bahkan firman Tuhan ini menceritakan semua tentang Yesus. Tuhan katakan, ikuti teladanku. Ikuti teladan Yesus. Kalau mau ikut teladan Yesus, nggak mungkin nggak baca firman. Pasti harus membaca firman. Pasti harus memperhatikan firman. Maka adik-adik yang luar biasa, adik-adik yang sangat dicintai Tuhan, Kak Esi akan bilang satu hal. Siapa sih kita di hadapan Tuhan? Tuhan katakan kamu berharga. Tuhan katakan kamu luar biasa. Aku berharga melebihi dunia ini. Aku berharga melebihi dunia. Aku dicinta melebihi semua. Aku dicinta Tuhan, aku berharga bagi Tuhan. Jadi kamu pasti bisa merespon, bersorak-sorai untuk Tuhan menyambut Dia di dalam hatimu. Tinggal katakan apa? Aku mau. Tinggal katakan apa? Aku mau. Katakan dengan keras, 3, 2, 1, ya. Aku mau. Aku mau ikut Tuhan. Kamu pasti bisa. Karena kamu berharga, kamu luar biasa untuk Tuhan. Enggak ada kata terlambat, enggak ada kata susah. Ikut Tuhan gampang, tinggal kubuka hati. Kubuka hati untuk jamahanmu. Tinggal katakan aku mau. Perhatikan firman Tuhan, lakukan yang kamu doakan. Doakan yang mau kamu lakukan, tekun dan disiplin di dalam baca firman, di dalam berdoa, maka imanmu akan semakin tumbuh, semakin tumbuh, semakin tumbuh, semakin tumbuh, dan engkau pasti mengerti panggilan Tuhan yang luar biasa di dalam seluruh kehidupanmu. Bukan seperti yang kamu pikirkan, bukan seperti yang kamu mau, bukan seperti yang kamu harapkan, tetapi seperti yang Tuhan mau, seperti yang Tuhan harapkan, seperti yang Tuhan inginkan. Karena Tuhan katakan, kehendakku yang jadi, rencanaku yang jadi, kata Tuhan. Maka kita tinggal bilang, oke Tuhan, aku mau ikut Tuhan. Kehendakmu yang jadi atasku, rencanamu yang jadi atasku. Dan kamu pasti bisa. Karena engkau luar biasa, anak sekolah minggu yang luar biasa, anak sekolah minggu yang hebat,
anak sekolah minggu yang sangat dicintai Tuhan. Lakukan yang terbaik untuk Tuhan, karena Tuhan begitu mencintaimu, begitu sayang kepadamu. Di dalam kesulitan apapun juga saat ini, ketika kamu jemu karena sekolah daring luar biasa, kamu pasti jemu hari lepas hari di depan laptop, di depan handphone, itu tingkat stresnya tinggi sekali. Tapi Kak yakin kamu mau melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Kak yakin kamu mau menjadi anak sekolah minggu yang hebat untuk Tuhan. Kak yakin kamu mau bersorak-sorai untuk Tuhan, karena pengorbananmu tidak akan pernah sebanding dengan pengorbanan Tuhan, tetapi Tuhan sangat menghargai usahamu yang luar biasa. Ya, nikmati kehidupan ini bersama dengan Tuhan. Karena semua orang tua, muda, kecil, besar, kaya, miskin, sakit, sehat sangat membutuhkan Tuhan. Terbuka kepada Tuhan. Tuhan teramat sangat sayang kepadamu. Amin. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih untuk apapun juga yang boleh kami perhatikan, yang boleh kami dengar. Terima kasih untuk segala sesuatunya. Terima kasih karena kehendak dan rencanamu yang pasti jadi. Terima kasih Tuhan, Engkau begitu sayang kepada kami. Terima kasih Tuhan, Engkau begitu mencintai kami. Terima kasih Tuhan, Engkau menciptakan kami baik, dan Engkau menyiapkan pekerjaan yang baik. Kami mau terbuka kepadamu ya Allah. Kami mau sangat terbuka kepadamu Tuhan, supaya kami mengerti tuntunanmu di dalam seluruh kehidupan kami. Kami sungguh bersyukur dan sungguh sangat percaya Tuhan, Engkau Allah kami, Engkau mati untuk kami, Engkau sayang kepada kami. Terima kasih Yesus, Engkau boleh menjadi Allah yang luar biasa bagi kami. Di usia kami yang muda, kami tetap mau memuliakan Tuhan sampai kapanpun juga. Terima kasih Yesus, dan kami mau serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Haleluya. Amin. Saat ini kita sampai pada pengakuan iman rasuli. Mari kita ucapkan bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang menciptakan langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Nah, kita bernyanyi lagi. Si semangat adik-adik? Semangat. Oke, masih semangat semua ya. Kita bernyanyi lagi. Allah, anak Allah, Yesus namanya. Oke, tepuk tangan boleh. Yesus namanya, menyambut
Sekarang kita masuk persembahan. Firman Tuhan tentang persembahan yang dari Roma 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allahku, aku menasehatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, kudus dan berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Sambil kita memberikan persembahan, kita bernyanyi dari kitab Denden kita nomor 282. Mari adik-adik kita berdoa untuk persembahan kita. Tuhan Yesus, terima kasih untuk persembahan yang boleh kami berikan Tuhan. Kami tahu pasti bahwa persembahan ini pun datangnya daripada-Mu Tuhan. Ajar kami selalu bersyukur melalui persembahan-persembahan yang boleh kami berikan Tuhan. Karena kami tahu pasti berkat Tuhan luar biasa melimpah di dalam seluruh kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kiranya persembahan yang boleh kami sampaikan juga boleh memuliakan Tuhan, boleh memperlebar pelayanan di gereja GBKP Tuhan, dan kami bersyukur boleh menjadi bagian dari itu semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk situasi saat ini di mana corona masih melanda seluruh kehidupan dunia Tuhan, dan kami percaya bahwa ada maksud Tuhan di balik semuanya. Karena itu Tuhan, dalam situasi yang sangat menyulitkan saat ini, baik kami sebagai guru-guru KKR maupun adik-adik Tuhan, kami tahu bahwa Tuhan izinkan semua supaya kami boleh merenungkan segala sesuatunya dengan lebih baik lagi. Kami juga percaya Tuhan, adik-adik boleh menikmati kehidupan saat ini yang sangat berbeda Tuhan. Biarlah adik-adik juga boleh semakin kreatif di dalam menjalani kehidupan hari lepas hari. Karena memang situasi tidak memungkinkan untuk pergi kemana-mana. Kami juga bersyukur Tuhan, di dalam kuasa-Mu kami sungguh percaya bahwa kami juga boleh terhindar dari penyakit corona saat ini. Adik-adik juga boleh terhindar, boleh semakin sehat dalam menjalani kehidupan ini. Juga terima kasih Tuhan untuk sekolah daring saat ini. Kami juga percaya di dalam kuasa-Mu, adik-adik saat ini boleh mengikuti sekolah daring dengan luar biasa. Kami juga percaya di dalam kuasa-Mu juga Engkau memberkati orang tua kami masing-masing Tuhan. Di dalam situasi yang sulit, berkat Tuhan tetap melimpah di dalam seluruh kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan, kami masih bisa tetap berdoa kepada-Mu, masih tetap bersyukur kepada-Mu. Karena Engkau tidak pernah memberikan sesuatu di dalam seluruh kehidupan kami tanpa ada maksud. Karena itu ya Bapa, kami mau serahkan seluruh kehidupan kami kepada-Mu, kehidupan adik-adik kepada-Mu, supaya kami boleh terus memuliakan Tuhan sampai kapanpun juga. Terima kasih Tuhan Yesus, dan hanya di dalam nama-Mu kami boleh berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Oke adik-adik, kita bernyanyi lagi. Si semangat kan, kita bernyanyi jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Boleh tepuk tangan semua. Marilah bersama-sama kita mengucapkan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Kita berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan pulang dengan damai dan sukacita, dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, dan kasih Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Shalom dan selamat hari Minggu adik-adik semuanya, anak tanggung dan anak remaja. Saat ini, di kesempatan ini kita akan mendengarkan adik-adik yang juara dalam perlombaan di ibadah online kita pada tanggal 7 Februari yang lalu. Mari kita dengarkan sama-sama ya. Adik kita yang juara dalam perlombaan di beberapa minggu yang lalu adalah Tevi Ulani Sembiring Depari. Tepuk tangan. Dari Runggun Kampung Susuk, kelas tanggung dan remaja. Adik-adik sekalian, kita juga masih punya kesempatan untuk mendapatkan juara. Ya, selamat kepada adik kami Tevi Ulani Sembiring Depari. Mudah-mudahan adik-adik yang lain juga menyusul untuk menjadi juara di perlombaan-perlombaan berikutnya. Kali ini juga kita akan membuat perlombaan untuk kelas anak tanggung sampai dengan kelas anak dan remaja.
Kira-kira apa ya perlombaan kita pada minggu ini? Mari kita saksikan dulu ya tayangan video berikut ini. Baiklah, kita sudah menyaksikan tayangan video yang tadi sudah kita saksikan bersama-sama. Jadi untuk kesempatan kali ini perlombaan yang dilakukan oleh Klasis KKR Klasis Medan Kuta Jurung adalah nyanyikanlah lagu sesuai dengan yang sudah kita saksikan dalam video tadi, yaitu yang diambil dari kitab Denden nomor 140 ayat 1 sampai 3 yang berjudul Hosiana Enamreh. Jadi adik-adik menyanyikan lagu ini direkam, dibuat dalam bentuk video, dikirimkan ke nomor HP yang di bawah ini 0813 6266 3501. Paling lama jam 15 atau jam 3 sore. Jangan lupa adik-adik sebutkan namanya, dari rungkut mana, dan kelas apa. Ya, seperti biasa Klasis Medan Kuta Jurung akan mengambil kejuaraan 3 orang. Jadi akan diumumkan pada tanggal 7 Maret saat ibadah online kita. Demikianlah perlombaan yang akan kita lakukan. Selamat berlatih, selamat mengikuti perlombaan ini. Salam sehat, Tuhan memberkati kita semuanya. Jangan lupa 3M. Memakai masker, mencuci tangan, Dan Tuhan Yesus memberkati. Dadah.